Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati, serta teman-teman yang mungkin berkesempatan menonton video presentasi kami pada mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Kami kebetulan di sini mendapatkan soal, yakni menyelesaikan traveling salesman problem dengan algoritma Grady Force. Slide selanjutnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dengan saya sendiri, yakni Noval Alamsyah Adiputera Santoso dengan 4 digit NIM akhir 2060, serta rekan saya Muhammad Julio Rahardian dengan 4 digit NIM akhir 2049, dan rekan saya satunya yakni Muhammad Raihan Maulana dengan 4 digit NIM akhir 2058. Selanjutnya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini akan sedikit saya jelaskan mengenai apa itu traveling salesman problem berdasarkan pencarian yang sudah kita temukan dan pengalaman belajar sebelumnya. Traveling salesman problem ini merupakan salah satu masalah optimasi klasik dengan konsep yang sederhana, namun rumit dipecahkan secara konvensional. Tujuannya agar menemukan rute perjalanan terpendek untuk melewati sejumlah kota dengan jalur tertentu sehingga setiap kota hanya terlewati satu kali dan perjalanan diakhiri dengan kembali ke kota awal. Selanjutnya. Nah, di sini akan saya lebih jelaskan lagi tentang algoritma penyelesaiannya, yakni Grady. Di sini algoritma Grady ini merupakan salah satu algoritma untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi yang dimaksud adalah persoalan mencari solusi optimum, entah itu maksimasi atau minimasi. Nah, arti Grady ini bila diterjemahkan secara harfiah memiliki arti rakus atau tamak. Algoritma ini mencerminkan prinsip Grady dalam pembentukan solusi langkah per langkahnya. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dievaluasi sehingga algoritma ini akan memilih langkah yang terbaik pada setiap langkah. Prinsip Grady adalah take what you can get now. Ambil apa yang kamu dapatkan. Jadi algoritma ini terkenal dengan cepatnya meskipun kurang optimum gitu. Nah, di sini saya akan memberi sedikit contoh mengenai algoritma Grady ya. Di sini kita mempunyai 4 indeks yang mewakili 4 kota. Lalu kita akan mencari value terkecil dari masing-masing indeks untuk meneruskan perjalanan dan akan diulangi sebanyak indeks. Pokok ini kita akan melakukan TSP dengan algoritma Grady ya. Misalkan di sini kita mempunyai 4 indeks. Nah, kita mulai dari Jakarta. Dari Jakarta ini, ternyata di indeks Jakarta yang paling kecil adalah angka 10. Sedangkan 10 merupakan indeks ke-1, yakni Kota Tangerang. Berarti kita pergi ke Kota Tangerang. Di Kota Tangerang sendiri, kita mencari yang paling kecil. Kota Tangerang ternyata yang paling kecil adalah indeks ketiga, yakni Kota Jogja. Nah, lalu kita pindah ke Jogja. Di Kota Jogja kita menemukan indeks terkecilnya yang belum kita lewati adalah Banten. Kita masuk ke Banten dan akan kembali lagi ke Jakarta. Seperti itu kurang lebihnya algoritma Grady yang nantinya akan lebih diperjelas oleh teman saya Muhammad Raihan Maulana. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang traveling salesman problem. Ini adalah ilustrasi. Seperti tadi terdapat 4 node, yaitu A, B, C, dan D. Dan ini angka-angka ini adalah jarak setiap node. Seperti A ke B adalah 15, A ke D 25, A ke C 20, B ke
D 30, B ke C 35, kemudian C ke D 35. Nah, di sini kita langsung masuk ke kodenya. Sini pertama kita buat fungsi TSP, yaitu graph dan start node. Itu kita buat variabel start untuk menyimpan start node, yang isinya adalah start node. Start node adalah titik awal, titik mulainya node awal. Kemudian variabel visit node untuk menampung list dari node yang sudah dilewati. Kemudian di sini kita buat visit node append start. Jadi di awal visit node ini kita isi dengan titik start, yaitu yang berisi start node. Kemudian di sini ada current node. Kita buat isinya adalah start dari graph. Nah, kemudian di sini kita buat perulangan for i in range panjang dari graph min 1. Minimum indeks adalah 0 dan minimum 99. Kemudian berikutnya kita buat perulangan lagi untuk indeks dan value di enumerate current node atau yang ada node yang kita tempati sekarang. Jika indeks belum ada pada visit node dan value kurang dari min, maka min akan diisi dengan value. Kemudian minimum indeks akan diisi dengan indeks. Maka akan ditambahkan ke min. Selanjutnya visit node akan ditambahkan dengan min index dan current node, yaitu graph, akan dimasukkan juga minimum index. Kemudian jika sudah dijalankan semua, maka current node akan kembali ke start. Kemudian visit node juga akan ditambahkan variabel start, yaitu start node pertama. Nah, di sini kita print visit node untuk melihat node keberapa saja yang sudah dijalani secara berurutan, kemudian jumlahnya, jumlah dari value-nya. Ini adalah graf A, ini adalah graf B, C, dan D. Dan penjelasan ini adalah pada indeks pertama ini adalah untuk yang A. Jadi kita cari yang terkecil dan di sini kita temukan adalah 15, yaitu terdapat di indeks kedua. Jadi kita langsung masuk ke indeks kedua atau B. Nah, pada indeks kedua kita dapatkan yang terkecil yang belum masuk ke dalam visit node, yaitu 30. Terdapat di indeks ketiga. Setelah itu kita masuk ke indeks ketiga atau indeks D. Kita cari yang terkecil lagi, dan yang didapatkan adalah 35, yang belum masuk ke visited node. Dan dari C atau indeks kedua, kita kembali ke titik awal, yaitu indeks pertama. Kita coba run. Ini adalah hasilnya. Hasil urutan dari indeksnya dari 0, 1, 3, 2, dan 0. Berarti dari A, B, D, C, dan kembali ke A. Value-nya adalah 100. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang analisis waktu oleh Julio. Dipersilakan. Baik, saya akan menyambung presentasi dari Ananda Rehan. Kita masuk ke analisis efisiensi. Nah, berikut adalah gambar pelacakan atau penentuan lintasan yang sesuai dengan algoritma sebelumnya. Pada codingan sebelumnya, nah kita gambarkan dalam bentuk tree sebagai berikut. Nah, pada gambar tersebut ditemukan solusi untuk jarak terpendek adalah A ke B, lalu ke D, lalu ke
C dan ke A. Nah, ini pada titik A terdapat 3 lintasan untuk opsi. Yang pertama adalah 15 untuk jarak ke B dan jarak ke C adalah 20, lalu jarak ke D adalah 25. Maka pada SP menggunakan greedy, kita pilih 15, yaitu ke B, sehingga pada titik B kita masuk ke opsi D atau ke C. Pada C terdapat value 35 dan pada D terdapat value 30, maka kita pilih ke D. Begitupun juga karena hanya ada satu opsi, yaitu ke C dengan value 35, lalu yang terakhir adalah kembali ke titik A. Nah, pada kasus ini kita mendapatkan total cost yaitu 100. Lalu kita akan menghitung time complexity pada TSP ini. Nah, di sini kan terdapat 4 node kompleksitas ya, dengan input A, B, C, dan D. Nah, apabila kita akan membuktikan bahwa rumus ini adalah termasuk ke dalam TSP untuk complexity. Nah, kita masuk ke dalam rumus, yaitu N dalam kurung N min 1 dibagikan dengan 2 dan ditambahkan dengan 1. Nah, pada rumus berikut kita masukkan 4 node, yaitu N kita inputkan dengan value 4, maka 4 dalam kurung 4 dikurangi dengan 1 dibagikan dengan 2 tambahkan dengan 1. Nah, langsung kita coret 4 dibagikan 2 sehingga hasilnya adalah 2. 2 dikalikan dengan 3, maka kompleksitas yang kita dapatkan adalah bernilai 7 dengan hasil 6 tambahkan 1 yaitu 7. Dengan time complexity yaitu big O N dalam kurung N-1 dibagikan dengan 2 ditambahkan dengan 1. Pada kelas efisiensi 0 dari big O dari N atau linear. Nah, apabila dibandingkan dengan kompleksitas pada metode atau teknik brute force ataupun dynamic programming, maka greedy ini jauh lebih cepat namun kurang optimal dalam hasil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.